kita kembali lagi dengan Offside Duo, di mana Panji sudah menang jadi Tapi kemarin kita baru di tengah-tengah acara sempat-sempatnya ya minjem kamar buat ngetik, walaupun cuma 15 menit, yang penting konsisten ya coach ya. Konsisten. Ya, orang mungkin pengennya lebih lama, tapi ya kemarin juga waktunya mepet kan. Coach itu ditungguin tuh bininya di belakang kamera tuh, yang mencetin kameranya bininya Coach Yasin. Jadi emang nggak mungkin lama-lama juga, gua harus sopan. Nah kalau hari ini kita ngomongin preseason ya, karena kemarin kan udah banyak preseason, ada Chelsea lawan Brighton, ada MU lawan Arsenal, ada juga Madrid lawan Milan. Lo ada yang lo nonton nggak? Ada yang lo Arsenal. MU gue nonton. Gimana lo ngeliat kemarin pemain-pemain barunya Timber, Rice sama Havertz? Rice sama Havertz gak kelihatan, Timber agak mendingan. Timber gue bilang agak mendingan, tapi kan tujuannya itu adalah melihat apakah mereka bisa bermain beberapa posisi. Tomiyasu digeser ke kiri, Partey jadi bek kanan, ya kan. Itulah tujuan preseason, bukan menang kalah. Ya kan, untuk bereksperimen. Dan akhirnya MU juga babak kedua dari awal pertama 10 pemain baru. Ganti semua. Itu juga tujuan Ten Hag, melihat pemain-pemain muda. Akhirnya babak kedua 0 peluang kan untuk MU. Arsenal juga 0 peluang. Nggak seru babak kedua. Babak kedua sangat membosankan. Tapi kan justru disitulah kelihatan siapa yang kira-kira, terutama dari pemain mudanya. Siapa yang kira-kira bisa gue kasih berikan peluang. Mungkin si Maino. Tapi apa iya Garnacho nggak dikasih peluang sama sekali? Mungkin. Iya kan? Itu kan katanya wonder kid. Gue nggak ngelihat wondernya di mana. Tapi ya oke. I mean at least bisa dikasih peluang lah ke depannya. Cuman kembali lagi tergantung performa juga. Kalau MU setiap pertandingan seri menang 1 gol, ya kali pemain intinya diganti. Nggak mungkin juga kan, diganti pada saat unggul 3-0, 4-0 baru masukin 10 menit atau berapa menit ya kan. Atau kalau udah buntu bisa juga Negar Garnacho masuk biasanya. Atau udah buntu Garnacho sebagai subs ya kan. Cuman dari pemain muda MU kalau gue lihat nggak ada satu yang benar-benar bisa jadi starter. Intinya butuh waktu lama lah. Ya kan, gue nggak bilang mereka jelek, nggak, tapi butuh waktu lama. Arsenal pun demikian, pemain kayak kan kemarin banyak yang nggak main, Balogun nggak main, Reiss Nelson nggak ada, kemarin Malaysia juga masih cedera. Jadi untuk gue sih ya nggak ada yang lu bisa, bukan ini pertandingan murni untuk melihat siapa yang kira-kira bisa excel, bisa meroket dalam sesi uji coba lawan tim yang bagus, ya kan, dua-dua ketemu tim levelnya sepadan lah, ya kan. Dan bahwa skornya 2-0 berkat 2 blunder itu kan harusnya dia lihat. Gabriel ini sering bikin blunder, bukan sekali aja, ya kan. Nah, yang gue pertanyakan, Arteta ini berani nggak ambil keputusan untuk contoh membeli striker, contoh menjual Nketiah atau loan Nketiah. Nketiah udah no home. Lo kalau suruh keep Nketiah apa Balogun? Sebenarnya dua-dua enggak. Karena pasti nggak mungkin dua-duanya. Kecuali emang dia mau beli. Cuman kalau gue harus keep, at least gue akan berikan kesempatan ke Balogun. Karena Nketiah udah 2 tahun gitu-gitu doang, ngerti nggak? Tapi maksud gue Nketiah kan kemarin deliver waktu Gapsus sempat cedera tuh 6 pertandingan 7 pertandingan bisa lah dia jadi rotasi kan. Iya, 3-4 pertandingan dia dengan catatan ya tetap Arsenal harus beli striker. Tetap harus karena untuk karena Gapsus juga ringkih Gapsus kan. Sebagai subs pun juga enggak banget. Gapsus juga ringkih, rentan cedera. Kalau dari sisi kualitas ya Gapsus 2 level dia di atas Nketiah. Nah, tujuan lu kan geser City. City punya Haaland sama Alvarez. Iya kan? Gimana lu mau geser? Nggak ada Haaland aja juara mereka. Iya benar. Sekarang tujuannya bukan menggeser Man United, Liverpool, City yang lu harus geser. Nah, lu harus siapkan tim untuk bisa menggeser City. Sekarang kedalaman squad udah bagus, apalagi City kehilangan Gundogan sama Mahrez. Mungkin juga Bernardo Silva atau siapa lagi, Walker, I don't know lah, ya kan? Tapi hanya 3 is not enough. Kan gue bilang, lu harus 2 lagi. Minimal 1 striker, satunya terserah lu lah. At least untuk kedalaman squad.
Karena berapa pemain di Arsenal kayak Reiss Nelson kan bukan pemain yang bisa ngangkat juga. Benar, iya. Sebagai pelapis ketiga, pemain kayak Balogun, Ketia, Reiss Nelson kan Vieira, Tsugi gitu kan pelapis ketiga, bukan kedua, pelapis ketiga. Iya. Ya, gue sih kemarin ngelihat kayak Trossard tuh, gue rasa akan lebih banyak menit bermain karena Trossard kemarin mainnya bagus. Masih oke lah. Rashford. Trossard bisa jadi starter, Iya. sub starter ya. Trossard. Itu Trossard, Martinelli itu bisa dirotasi lah. Havertz sama Trossard bisa juga. Iya. Rice sama Partey bisa juga main bareng Rice dan Partey. Iya. Pilihan Arteta memang jauh lebih banyak. Yang kemarin gue lihat line up-nya ya di atas kertas ya. Pemain MU juga banyak yang lumayan di atas kertas. Tapi kita juga tahu musim lalu yang di atas kertas lumayan bagus, nggak perform. Iya. Mas Rizal lah, Sancho lah, Garnacho lah, Rashford nggak ada penggantinya pada saat dia nggak cetak gol menurun. Iya. Dalot AWB ya gitu-gitu aja. Luke Shaw Malaysia ya gitu-gitu aja. Karena mainnya nggak pakai sistem sih kalau MU menurut gue kemarin belum jalan sistemnya. Terlalu ngandelin Casemiro, terlalu ngandelin Bruno, Direct terlalu counter. ngandelin Rashford sih Martinez kemarin. sama Varane di depan Rashford Rashford. doang. It's not enough. Yang jadi masalah dengan MU duitnya kagak ada. Iya. Duitnya cukup beli 3 pemain. Iya. Højlund pun belum tentu dapat. Betul, lagi nego habis-habisan nih ya. Iya, lu ngasih 60-70 juta mereka minta cepet. Itu bisa ditikung sama PSG. Iya. PSG pun butuh striker. Kalau Mbappe sana yang cabut dan mereka mau Mbappe cabut, which I think gue nggak yakin dia cabut. Iya. Tapi ya kita lihat kalau cabut mungkin ke Arab karena duit. Iya. Kalau bisa bikin deal yang bagus ya. Cuma di luar itu beberapa striker karena stok striker nggak banyak. Iya. Jadi diincar kemana-mana. Arsenal pun butuh, makanya memang ini masih sebulan lebih ya. Iya. Sebulan lebih kita Sampai lihat akhir Agustus. apakah Arteta bisa melihat, berani melihat dan bisa meyakinkan Kroenke untuk keluar duit lagi beli striker karena itu penting banget striker. Kalau gue dari Arsenal sih gue masih stick to itu my opinion ya. Gue belum bisa melihat Havertz adalah pemain yang bisa untuk game Arteta untuk nyerang oke. Tapi untuk transisi bertahan gue lebih prefer Arteta untuk backupnya Partey jangan dijual karena Partey menurut gue pemain yang krusial tuh untuk menjaga juga. Ya kan iya kan kemarin sempat ada isu dia mau dijual tapi Arteta bilang dia pemain penting buat kita. Menurut gue emang benar karena ketika salah satu ada yang cedera antara Rice ataupun Kan ada Jorginho masih. defense-nya kurang coach udah tua dia kan. Dia defense-nya oke tapi untuk stamina untuk pacing-nya, body balance-nya. Pinter loh. Dia punya visi. Tapi tetap aja main pinter kalau disuruh aerial duel kan nggak bisa kan. Kalau Declan Rice kan bisa semuanya. Aerial duel, lari masih kenceng, transisinya bagus dan Declan Rice itu di WSM kan lebih terkenal pemain yang jago transisi ketika dalam posisi defense ke menyerang. Sementara Arsenal menurut gua ketika lawannya tim-tim kecil jarang tuh ada posisi seperti itu. Bukan tim transisi. Nah, makanya Declan Rice tuh menurut gue jadinya hanya sebagai supporting dari Arsenal selama ini akan kelihatan perannya justru saat ketemu tim-tim besar, bukan di saat tim-tim kecil. Kalau di West Ham kelihatan begitu stand out karena mainnya emang low block, counter, kelihatan banget di situ kayak Amrabat lah sama Maroko. Kalau mainnya di situ kan nggak akan kelihatan kayak gitu mainnya kan. Atau lu rombak kalau lu lihat bahwa Havertz, Odegaard, bukan Havertz saja, Odegaard transisinya juga jelek. Mereka punya transisi jelek tuh lu main 3-2-4-1. Jadi yang 4 di depan kalau turun telat nggak masalah. Iya. Tapi emang kemarin gue ngeliat bagusnya Timber bisa sedikit inverted juga tuh. Nah itu menurut gue Timber itu nutupin juga tuh untuk lebih defense. multifungsional ya. Dan kemarin ya cukup solid lah mainnya. Cukup sekarang kan kembali lagi apakah Arteta tetap ingin main 4-3-3 atau ke 3-2-4-1. Kalau gue bilang dengan kualitas pemain Arsenal sekarang yang ada mending main 3-2-4-1 untuk at least lu nge-backup Gabriel yang kayak gitu. Nah ini Gabriel menurut gue titik lemahnya Gabriel lu juga butuh 2 DM yang kuat. Jadi biar bebannya nggak terlalu berat untuk Gabriel sendiri, ngerti nggak? Itu kembali lagi ke Arteta. Sebenarnya gue nggak nonton lawan MLS sih. Gue pengen lihat Arteta main 3-2-4-1. Itu belum terjadi.
Dan Declan Rice sebenarnya juga bisa ngebantu untuk lebih ke belakang sih ya, kayak dulu Frankie De Jong di Barcelona jadi kayak back tengah bayangan ya, karena Gabriel menurut gua rapuh banget tuh untuk posisi-posisi counter transisi. Musim lalu pun udah sering begitu, dan kemarin menurut gua tuh kesalahan SSB banget tuh yang blundernya dia kemarin tuh. Itu bukan SSB banget itu kan. Itu Abrar aja dapat. Iya, sekelas gitu mah ya parah sih kayak gitu. Tapi kalau MU gua banyak catatan sih, karena pemain tengahnya kayak Mabry oke, tapi gue nggak yakin dia bisa konsisten main juga jadi pemain utama. Kemudian Kobbie Mainoo oke lah, Ten Hag katanya sampai menyiapkan satu tempat buat dia. Ini anak potensial, tapi gue rasa masih akan tetap Eriksen dan juga Mount lebih prioritas bersama Casemiro dan juga Bruno. Masalah jam terbangnya butuh tetap waktu. Di IPL itu mental, jam terbang, bukan bakat. Betul. Nah, kecuali kalau emang Ten Hag memberikan jam terbang banyak, ini bagus buat Mainoo-nya, tapi belum tentu bagus buat MU-nya, karena kita belum melihat seberapa dewasanya, seberapa konsistennya Mainoo ketika dihadapkan jadwal padat, lawan tim-tim yang berat, seberapa tenang. Karena kalau kemarin sih mainnya tenang sih kelihatan, lawan Arsenal, lawan si Leeds, lawan Lyon kelihatannya oke, tapi begitu menghadapi the real competition-nya kita belum tahu. Terus juga main-main muda kemarin yang kayak Alvaro Fernandes oke, tapi begitu lawan Arsenal keteteran juga. Back-backnya kemarin ada yang jebol sekali, yang kombinasi Timber sama Saka itu sering banget tuh MU backnya kepancing dengan mudah kayak gitu. Shaw, terus juga kemarin siapa tuh lagi Mason Mount juga kepancing. Pertama itu diobok-obok loh sama Saka, sayap kirinya itu. Iya sering banget tuh Shaw kepancing kayak gitu kan. Shaw, terutama Shaw itu. Dan Martinelli juga ada peluang yang menurut gua harusnya jelek tapi main. Iya, tapi kalau itu gol mah beda cerita kan. 2 kali shooting ke arah kiper. Sama kayak Anthony catatan gua. Sama kayak Martinelli, dia ada peluang matang mau sampai kapan kayak gitu. Anthony, siapa Sancho, terus juga semua striker MU itu sering banget buang peluang. Kemarin kan kita tahu gol MU sangat dikit banget, selisih golnya tuh tipis, sementara yang lain 30, 20. MU itu cuma 10, masalah di bawah 10 ya. That's why mereka butuh striker. Nah, kalau Arsenal aja udah punya Gavs, punya Nketiah aja masih butuh, apalagi MU nggak punya striker. Martial udah gua nggak pernah ngitung Martial karena dia bukan juga kan. Iya, karena nggak ada yang mau masalahnya. Arab katanya. Nggak ada yang mau. Arab juga nggak goblok kalau menurut gua, pemain ringkih cedera. Kemudian nggak menjual juga secara nama gitu kan, dan Højlund ya butuh waktu, tapi gue prefer lo go for it lah MU Højlund daripada nggak ada sama sekali 60-70 ketika kalau Højlund gagal pun Kolomuani lah, at least lu punya striker karena lu nggak bisa rely on Rashford. Ya karena Rashford kita tahu tahun lalu pun abis juga. Ketika habis Piala Dunia mendadak menurun dan akhirnya berantakan. Nah, kalau soal striker, nama Harry Kane ini kan luar isu tadi. Joe Louis bilang Levi harus dijual musim panas ini 100 jutaan. Tapi menurut lo mungkin nggak dia ngejual mempraktikkan hal yang sama ke tim Inggris atau mau jual di luar Inggris? Dia udah keluarkan statement kok. Kalau ke tim Inggris di atas 200 juta. Oke. Kalau keluar Inggris 100 masih bisa. Jadi Munchen itu second bid kalau nggak salah udah di angka 80. 80 ya. Jadi ini udah mendekati lah. Makanya gue juga yakin dia akan ke Munchen. Udah berkali-kali gue bilang. Tapi Levi kayaknya masih mau ngasih upaya terakhir ya, katanya mau nawarin gaji 400.000 ya. Yang gue baca 500.000. Wah anjing sih itu gede banget. 500.000 ya, kembali lagi ke Kane, lu incer duit atau kalau gue bilang mending lu ke Munchen atau kemana 2-3 tahun terus lu pindah ke Arab. Oh iya kan, baru lu cari duit di situ. Dan bener-bener big money. Iya. Tapi kalau let's say akhirnya 120 gitu, 100 juta dilepas, MU bakal ngambil nggak coach? Punya duit nggak menurut lo 100 juta? Nggak ada, MU itu nggak ada duit. Gila ya. Bener-bener nggak. Budget itu kan 120. Mason Mount sama Onana is a must. Itu kan gue juga ada bilang berkali-kali, itu pasti. Tapi itu ditambahin, dapat Højlund, itu juga sisanya cuma 50-60. Ya, dan dia belum bisa ngejual pemain juga ya? Iya, belum ngejual pemain juga. Cuman Teles 4 juta sama Elanga berapa? 15 juta. 20 juta ini belum tentu bisa digunakan juga. Iya, benar. Kalau sana bisa digunakan, oke, dari 60 ke 80. Sementara Atalanta minta cepet, sarap juga itu Atalanta. Ngerti nggak? Jadi budget itu ada cuma untuk satu striker. Sementara posisi banyak yang dibutuhkan. Kecuali MU offload Sancho 50 juta.
Atau Maguire 50 ke Chelsea misalnya ya. Iya, Chelsea Pemain. goblok aja kan beli Maguire. Ya Fofana kan 80 juga goblok dia kan, Iya. ya kan? Iya. Cedera kan. Nah, tapi isunya kalau kata Romano kan next week is the key karena secara personal terms katanya udah oke antara Højlund, tinggal Atlanta katanya kemungkinan mau nurunin di angka 75-80. Sementara MU sanggupnya cuma bayar 55 sampai 60. Iya. Ketemu di tengah nggak menurut lo? Atau Atlanta Enggak. nggak butuh duit itu? Enggak. Atalanta play hard to get. Atalanta nggak butuh ngejual Højlund, tapi MU butuh banget. Iya. Jadi MU akan 80 penuhin dong, gila. 80 itu. Gila sih Dan 80 mah. 20 itu bisa diambil dari penjualan-penjualan. Iya, iya, iya. Jadi gue bilang Højlund akan ke MU. Ya ya, gue juga setuju sih karena kelihatannya tadi si Romano juga baru ngeluarin itu update lagi, terlepas dari pemberitaan Mbappe dan Kane, MU nggak akan ngejar mereka karena secara budget nggak cukup. Mereka tetap lebih fokus ke Højlund ya, karena kayak Ten Hag udah meyakini Højlund ini yang paling. Karena gue yakin juga kalaupun Mbappe datang, misalkan ke MU ya, ini problematika baru kan, karena kulturnya Mbappe, egonya di ruang ganti, apakah Ten Hag cocok apa enggak dengan pemain seharga itu, kayaknya menurut gue terlalu resiko. Kane pun juga, gue juga nggak yakin dengan harga segitu MU bisa survive untuk, Kane paling umurnya 2 tahun 3 tahun, habis itu habis kan, dia udah 30 kan tahun ini, Ya. paling 2 tahun 3 tahun maksimal, bukan jangka panjang, sementara dia udah pemain yang jadi gitu. Sementara kalau Højlund menurut gue masih bisa dibentuk, Ten Hag Tapi bisa. butuh waktu adaptasi lagi. Iya, iya. Nggak tahu bisa adaptasi. Iya ya, tapi maksud gua pemain ini masih bisa, ayo diajakin gaya mainnya gitu kan. Kalau Gue lihat ini sedikit data ya. Huh. Pemain Skandinavia yang levelnya kayak Haaland nyaris nggak ada. Iya sih, iya iya. Ajax itu puluhan kali datengin striker dari Skandinavia. Iya iya. Udah ganti striker gede. Dolberg Iya, Kasper Dolberg. Sekarang udah main di mana ya? di Prancis. Iya iya. Sekarang di Anderlecht malah. Anderlecht ya. Kemarin gue lihat di klub Belgia bener. Itu udah kemana-mana, Iya. gatot dia. Dan Ajax itu jago beli pemain. Iya. Tapi kalau dari dari Skandinavia, mau itu Norway. Sekarang kalau kita lihat sejarah yang benar-benar jago itu kan cuma Zlatan sama Haaland. Iya sih Yang benar-benar top class ya. levelnya top, ya Iya, iya, nggak ada lah. Yang lain ya mungkin bagus, yang lebih jauh lebih banyak mediokernya. Iya iya. Iya, Jarang sih ada pemain yang sebagus itu ya. Gue nggak yakin Højlund juga bisa masuk ke kategori Haaland Zlatan. Iya. Ya we'll see lah, karena pemain ini memang benar-benar masih muda banget. Dan gue juga ngelihat sih potensinya bagus, tapi bukan yang kayak performa kayak Ibra gitu kan bisa gocek dari tengah zaman di Ajax ya dulu. Terus juga kayak Haaland juga. Dia tipikal real striker. Tap in striker dia. Bukan striker yang punya. Mungkin dia punya Skill. killer insting ya, tapi bukan striker yang nyekil lu dari lihat luar. Gapsus saja skillnya luar biasa, Iya, bukan tapi nyekil. susah cetak gol. Ya. Nah kalau Højlund mungkin lebih gampang cetak gol, Iya. tapi ya levelnya Vlahovic gitu. Iya. Tapi gue bilang butuh banget yang memang karakter Oh gini iya ya. butuh. Karena MU tipikal wingernya yang bisa nusuk tapi nggak bisa ngegolin. Nah butuh tuh orang ketika rebound second ball-nya ada di kotak penalti untuk bisa ngegolin. Højlund menurut gue orang yang tepat. Tapi gue nggak yakin kalau 80 juta MU punya duit. Nah seberapa mungkin ya Atlanta? Karena 80 sih ada. Tapi defisit. 80 itu ada. Dia harus Cuman jual. ya lu nggak bisa beli pemain lain. dan atau tahun depan dia udah harus hemat, nggak beli pemain lain kecuali dia berjual pemain cukup mahal. Kecuali jual pemain mahal. Atau ketika sekalian the worst case-nya PSG ngambil ngebajak, udah kelar dia nggak punya opsi lagi. Karena Muani juga 80 kan mintanya. Nggak tahu. Iya, Frankfurt juga minta harga yang sama. Ya ini nggak banyak pilihan ya. Kuncinya cuma di Højlund. Kalau misalkan PSG nawar Højlund nggak mau ya Højlund punya hak. Tapi gue nggak yakin Atlanta mau ngelepas dengan harga 50-60 kecuali. Gue ya 80-an. Iya kan? Kayaknya 75-80. On 70 plus 10 atau 75 plus 5 gitu masih oke. Tapi minimal kiper sekarang udah tenang. Udah ada Onana, walaupun nggak ada jaminan kuat juga. Tapi ya minimal kiper udah ada yang Ten Hag mau. Ten Hag bisa bertanggungjawabkan. Sekarang bebannya juga ada di Ten Hag. Lu dapat kiper yang udah lo mau, lu beli gelandang sama harga Mason Mount, tinggal striker. Nah ini baru kita lihat minggu depan. Kalau bener kata Romano, minggu depan is a key. Kita akan lihat seperti apa. Oke coach, dari week ini dari Barcelona belum ada main lagi ya Barcelona? Musimnya. Gua nggak Kan nonton kemarin dia ini mau lawan Juve nggak jadi tuh Iya, ntar ketemu Arsenal kan? Iya, kalau udah pada sembuh tuh. Iya. Menurut lu kok bisa ya sekelas Barca keracunan? Itu sering terjadi kok.
Tapi gue nyari berita-beritanya susah tuh. Gue pikir nih kayaknya PR juga nutupin ya, karena kan orang yang gue baca itu kena virus dari salah satu pemain yang ke Afrika balik bawa virus itu. Bukan dari makanan berarti ya? Ada yang bilang dari makanan, tapi yang dari pihak Barca bilang itu kena virus. Iya gila. Itu kan udah diundang datang nggak main, bisa repot sponsornya itu. Ya, duit balik dong. Itu urusan admin lah. Cuman intinya untuk gue ya, yang penting pada saat liga lu fit. Kasarnya begitulah. Ya itulah, nanti kita lihat update dari preseason seperti apa, dan juga bursa transfer masih panjang, jadi nggak usah buru-buru karena masih 1 bulan ke depan. Masih mungkin ada kejutan dari Mbappe, Harry Kane, mungkin Sadio Mane juga ke Arab jadi apa enggak, karena kelihatannya udah benci banget dia sama Liga Jerman, sampai Haaland jadi KMU apa enggak. See you on DP next episode. Bye-bye.